Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para ustadz dan ustadzah yang saya hormati serta anak-anak sekalian yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dapat menjalankan aktivitas ibadah, aktivitas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang saya cintai, para ustadz dan ustadzah yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema, membangun mental positif. Dalam hidup dan kehidupan yang kita jalani di dunia ini, ada yang namanya bahagia, ada yang namanya tidak bahagia. Tidak selamanya kita akan mengalami enak terus atau peristiwa-peristiwa yang menyenangkan terus. Ada kalanya kita dihadapkan pada ujian atau cobaan atau peristiwa yang tidak menyenangkan. Maka tentu kita butuh membangun mental positif. Ketika mengalami kejadian-kejadian yang tidak enak, peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, maka bagaimana kita tetap memiliki mental positif. Membangun mental positif ini harus ada dalam diri kita, sehingga setiap peristiwa yang tidak mengenakkan sekalipun kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Pasti di balik musibah ada hikmah. Pasti di balik peristiwa ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Sering kita dengar dan kita sudah hafal semuanya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua ayat yang beruntun ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Insyirah, ini penting bagi kita. Allah hendak mengajarkan kepada kita, Allah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya mental positif. Nah, bagaimana cara membangun mental positif agar kita senantiasa memiliki mental positif? Maka yang pertama, kita harus memiliki tujuan yang positif. Memiliki tujuan yang positif. Ini penting dalam hidup dan kehidupan ini. Sama persis dengan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Tujuan positif kita bangun berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi segala hidup dan kehidupan kita
segala tingkah laku dan pola tingkah kita, segala aktivitas kehidupan kita harus bersandar kepada ibadah. Li'ilali kalimatillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya kita sandarkan. Kalau segala sesuatu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan enak. Mental positif akan terbangun karena kita sudah memiliki tujuan positif. Tujuan ke sekolah, berangkat dari rumah, maka dibangun tujuannya, menuntut ilmu, bertemu dengan ustaz-ustazah, akan memperoleh banyak ilmu yang bisa kita peroleh. Bertemu dengan teman-teman, akan banyak peroleh manfaat yang harus kita terima. Pengalaman, diskusi, membangun harus memiliki tujuan yang positif. Tujuan yang positif inilah kemudian akan mengantarkan mental kita menjadi mental positif. Positive thinking, husnudzon, itu dibangun karena kita memiliki tujuan yang positif. Ini yang pertama. Yang kedua, tumbuhkan pikiran positif. Tumbuhkan pikiran positif. Di pikiran kita harus senantiasa pikiran-pikiran yang positif. Jangan dikuasai dengan negatif thinking, tetapi harus positive thinking terus. Ada peristiwa ini, dicari jalan keluarnya. Ada peristiwa ini lagi, dicari jalan. Ternyata maksudnya begini manfaatnya. Ada manfaatnya begini. Ada manfaatnya, ada gunanya, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Maka tumbuhkan pikiran positif di setiap diri kita, maka semuanya kemudian kita akan senantiasa memandangnya dengan positif. Ada anak begini, dipelajari dulu. Ada temannya begini, dipelajari dulu. Temannya mengganggu, temannya usil, sabar dulu. Mungkin ada diri kita yang menyebabkan orang lain mengganggu kita. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian adalah introspeksi diri. Kalau di pikiran kita senantiasa ditumbuhkan pikiran-pikiran positif, maka tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Ketika terjadi sesuatu, yang terjadi adalah mengintrospeksi diri. Ibda' binafsi. Mungkin saya kurang ini ya. Untuk yang suka mengganggu, maka harus senantiasa introspeksi lebih lagi. Ketika dikasih nasihat, ketika diingatkan, ketika dia membuli, harus senantiasa introspeksi diri. Kenapa ya saya kok suka mengganggu ke orang lain? Sifat apa ini? Pikiran apa yang ada di dalam diri kita kok kepingin mengganggu teman terus? Introspeksi. Kalau itu senantiasa dilakukan di dalam diri kita untuk senantiasa menumbuhkan pikiran-pikiran positif, maka akan enak. Kita akan senantiasa memiliki energi positif, kekuatan diri yang positif, kekuatan diri yang senantiasa membangun, bukan merusak, bukan mengganggu, tetapi kekuatan diri untuk senantiasa watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tumbuhkan pikiran positif. Dan yang ketiga, rawat perasaan positif Anda. Di dalam diri kita ada rasa. Kadang rasa ini berperang antara rasa positif dengan rasa negatif. Ini berperang.
gini ya, enggak gini, oh gini ya, oh enggak begini, oh kamu harus begini, oh enggak harus begini. Maka tumbuhkan, rawat perasaan-perasaan positif itu sehingga muncul dalam diri kita senantiasa pikiran positif, energi positif, mental positif. Kalau mentalnya sudah mental positif, insya Allah kehidupannya akan semakin baik, belajarnya akan semakin baik, belajarnya akan semakin meningkat, minat baca, minat belajarnya, minat nasihati, minat gotong royongnya semakin kuat. Jadi perasaan-perasaan positif yang ada dalam diri kita harus senantiasa kita jaga, kita rawat. Jangan sampai pada akhirnya perasaan atau rasa positif, perasaan positif itu kalah dengan rasa perasaan negatif, sehingga yang muncul negatif thinking terus, pesimis terus, tidak punya semangat hidup, tidak punya semangat belajar, tidak punya semangat menang. Mengapa? Karena belum sudah merasa kalah. Maka setiap kali anak-anak akan mengikuti kegiatan lomba, kegiatan olimpiade, kegiatan apapun, yang pertama saya ucapkan pada anak-anak adalah anak-anak sudah menang. Walaupun belum bertanding, walaupun belum berlomba, tapi saya katakan anak-anak selamat, Anda menang. Loh kok bisa Pak Rafiq? Iya, karena Anda sudah menang mengalahkan diri Anda sendiri, mengalahkan perasaan pesimis menjadi perasaan optimis, belajar, menang, sehingga bisa muncul vidi visi. Saya datang, saya melihat, saya menang. Itu perasaan rasa positif harus senantiasa dijaga. Dan yang terakhir, lakukanlah action positif Anda, lakukan. Jadi semuanya bermurah dari punya tujuan yang baik, kemudian tanamkan pikiran positif, merawat rasa positif, kemudian diwujudkan pada action, lakukan. Lakukan hal-hal yang positif. Melakukan hal-hal yang positif, yang sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Berbuat baiklah sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Karena perbuatan baik, hal-hal positif yang bisa kita lakukan sekecil apapun, semuanya akan kembali kepada diri kita. Sehingga dengan demikian kalau kita memiliki 4 hal tersebut, yakni tujuan yang positif, kemudian pikiran-pikiran yang positif, merawat rasa-rasa yang positif, dan pada akhirnya kemudian kita harus melakukan hal-hal yang positif. Maka dengan demikian insya Allah mental kita akan menjadi mental yang senantiasa positif, bermental positif, positive thinking, husnudzon senantiasa, sehingga kita bisa melihat segala sesuatunya dari sisi hal-hal yang baik. Pasti ada manfaatnya, pasti ada pelajaran yang bisa diambil ketika kita mengalami pelajaran atau mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Anak-anak sekalian yang saya cintai, oleh karena itulah maka pada pagi yang berbahagia ini mari kita kembali membangun mental positif kita agar kita senantiasa berhusnudzon dan berprasangka baik dalam hal kehidupan apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.